Mengapa ya perempuan itu selalu mendapatkan stigma sosial negatif dari masyarakat pada umumnya? Ya, seolah-olah perempuan itu adalah makhluk yang lemah, tak berdaya, tak berguna, dan tidak bisa apa-apa. Parahnya lagi, ada yang mengatakan, kenapa sih perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga. Ada yang lebih parah lagi untuk mematahkan atau untuk merendahkan kaum perempuan bahwa mengatakan seperti ini. Perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Perempuan itu cukup 3M aja. Apa itu 3M? Macak, masak, manak. Yang pertama adalah macak. Macak dalam bahasa Jawa itu adalah berdandan. Seolah-olah wanita itu hanya boleh berdandan dan hanya untuk memuaskan pandangan kaum ajnabi. Dan yang kedua yaitu masak. Seolah-olah perempuan itu hanya berkutat pada dunia perdapuran saja atau hanya dalam dunia logistik saja. Dan yang ketiga yaitu mana. Mana dalam bahasa Jawa artinya melahirkan. Jadi perempuan itu tugasnya hanya melahirkan aja, mengandung, melahirkan, menyusui. Apakah perempuan itu hanya dianggap sebagai pabrik anak saja atau hanya untuk kepuasan seksual orang-orang saja? Sehingga tanpa memperdulikan bagaimana kesehatan perempuan itu, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana kebahagiaan batinnya. Jauh sebelum itu, hal ini sangat sinkron pada saat zaman jahiliyah, di mana saat Islam belum menerangi mereka dan juga saat Nabi Muhammad belum diutus untuk memberikan risalah kebaikan pada kaum jahiliyah pada saat itu. Ya, perempuan pada saat zaman jahiliyah adalah makhluk yang paling tertindas, yang paling kasihan dan dianggap paling lemah. Perempuan pada zaman jahiliyah itu ditindas, diperbudak, dieksploitasi, bahkan melahirkan bayi perempuan adalah suatu aib dan merupakan suatu kegagalan. Ya, karena saking tidak bergunanya perempuan dianggap pada saat itu, maka perempuan bahkan banyak yang dimusnahkan dalam artian dikubur hidup-hidup. Setelah risalah Nabi Muhammad membawa kebaikan bagi manusia di seluruh alam, maka disitulah Islam mengangkat derajat perempuan, bahwa perempuan memiliki posisi yang istimewa baik untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai budak, dieksploitasi, disiksa dan dikubur hidup-hidup. Bahkan perempuan tidak lagi dianggap aib setelah Islam datang. Seiring berjalannya waktu dengan kemajuan Islam yang semakin pesat, kemudian berkembanglah pusat ilmu pengetahuan di Andalusia, Spanyol, yang melahirkan banyak sekali ilmuwan muslim pada saat itu dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, sosial, budaya, filsafat, bahkan ilmu agama. Bahkan tidak kalah juga banyak sekali ilmuwan muslim perempuan yang berdikari, yang cerdas, yang merubah dunia dengan berbagai temuan ilmu pengetahuannya di bidang teknologi, sains maupun agama pada zaman keemasan Islam. Ya, ini dia ada 6 ilmuwan muslim perempuan pada abad keemasan kejayaan Islam di pusat peradaban ilmu pengetahuan di kota Cordoba yang menginspirasi kita semua. Yang pertama adalah Maryam al-Asrolobiyah. Ya, Maryam al-Asrolobiyah seperti nama astrolobia, yaitu nama astrolog yang melekat pada beliau, yaitu tentang ilmu perbintangan. Maryam al-Asrolobiyah adalah ilmuwan perempuan pertama di bidang astronomi. Maryam al-Asrolobiyah lahir pada abad ke-10 di Aleppo, Suriah. Ayahnya yang juga seorang ilmuwan di bidang astronomi dan perbintangan yang bernama Al-Ijliyah. Maryam al-Asrolobiyah mendalami ilmu astronomi kepada sang ayahnya, hingga terus berkembang dan melakukan perhitungan navigasi yang sangat teliti di bidang astrolog. Yaitu karya astrolog adalah karya atau ilmu yang sekarang digunakan untuk menghitung jarak antara bintang, jarak matahari dan bumi, perhitungan hari, perhitungan tahun, juga perhitungan musim dan juga penentu arah kiblat, juga penentu arah mata angin yang sekarang kita kenal dengan GPS. Selain untuk mengukur jarak matahari, jarak bintang, ilmu astronomi yang dikembangkan oleh Maryam al-Asrolobiyah juga menentukan garis bujur dan garis lintang pada permukaan bumi.
Kabar seorang ilmuwan perempuan cerdas ini sampai terdengar kepada seseorang yang bernama Syafi al-Daulah, yaitu seorang dari kerajaan yang mempekerjakannya di istana Aleppo pada tahun 994 Masehi. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronom juga terukir hingga sampai saat ini. Pada tahun 2016, seorang penulis fiksi ilmiah dari Nigeria, Amerika, bernama Anne Graver menjadikan Maryam al-Asrolbiyah ini sebagai salah satu tokoh dari novel fiksi yang berjudul Binti. Dalam novel ini dikisahkan ada seorang perempuan dengan tokoh protagonis yang sangat gigih berani, dan beliau adalah sebagai ahli astronomi yang tidak lain adalah Maryam al-Asrolbi. Yang kedua adalah ilmuwan muslim perempuan bernama Rufaidah al-Aslamiyah. Rufaidah al-Aslamiyah adalah putri seorang dokter pada kejayaan Islam yang bernama Al-Aslami. Rufaidah al-Aslamiyah dikenal sebagai dokter perempuan pertama pada abad kejayaan Islam. Selain itu, beliau merupakan seorang perawat dan juga ahli bedah pada zaman Rasulullah SAW. Rufaidah al-Aslamiyah, perempuan yang inspiratif ini, lahir pada tahun 620 Masehi di Hijaz atau yang kita kenal dengan Arab. 620 Masehi artinya pada sekitar abad ke-6 di zaman kejayaan Islam. Beliau ini adalah wanita dari kaum Ansor yang juga dekat dengan Rasulullah SAW. Rufaidah al-Aslamiyah memiliki peran penting karena juga mendampingi Rasulullah SAW dan juga kaum muslim lainnya di bidang kesehatan dan juga perawatan medis. Nabi Muhammad SAW mengizinkan beliau untuk berpartisipasi dan merawat para prajurit Islam yang menjadi korban perang pada saat itu dengan sukarela, ikhlas tanpa meminta bayaran sepeser pun, karena Rufaidah al-Aslamiyah adalah seseorang yang sangat tangguh dan ikhlas melakukan semuanya karena Allah SWT. Beliau mendirikan kamp-kamp besar di markas-markas peperangan untuk merawat prajurit-prajurit yang terluka pada saat itu, antara lain Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khaybar, dan Perang Khandaq. Rufaidah al-Islamiyah merawat para prajurit yang terluka pada saat peperangan juga tidak sendirian. Beliau juga didampingi oleh wanita-wanita hebat saat itu seperti Ummu Atiyah, Ummu Sulaim, Hamnah, Laila al-Ghafariyah, dan Ummu Aiman. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang menjadi pasien beliau adalah Sa'ad bin Mu'ad pada Perang Khandaq. Beliau mendapatkan perawatan dari Rufaidah al-Aslamiyah karena memiliki bagian luka-luka yang sangat berat sehingga butuh perawatan medis. Dan tokoh inspiratif muslimah ilmuwan yang ketiga yaitu Ashifa binti Abdullah. Beliau dikenal sebagai guru pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum masa kejayaan Islam, Ashifa binti Abdullah sudah pandai membaca dan menulis. Ya, kita bisa membayangkan pada saat itu bahwa perempuan tidak memiliki akses pendidikan, bahkan tidak ada sama sekali. Ashifa binti Abdullah memiliki nama Laila, namun setelah berbaiat untuk masuk Islam dan sangat mencintai Islam, begitu juga dengan Nabi Muhammad, sehingga namanya berganti menjadi Ashifa binti Abdullah. Seperti artinya Ashifa, yaitu sebagai obat dan penyembuh. Selain sebagai guru pertama pada zaman Nabi Muhammad, beliau juga banyak belajar hadis dari Rasulullah SAW. Saking cerdasnya beliau, Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepada Ashifa binti Abdullah untuk mengajarkan Hafsah tentang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Ya, pada saat itu banyak sekali terkena wabah penyakit kulit, namun Ashifa binti Abdullah ini karena memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan juga sudah memiliki kemampuan baca tulis, maka beliau juga memiliki kemampuan pengobatan, yaitu pengobatan namlah atau yang disebut juga dengan ruqyah namlah, yaitu pengobatan penyakit kulit. Saking cerdasnya beliau sehingga memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa matang, sehingga pada suatu ketika Umar bin Khattab meminta pendapat kepada Ashifa binti Abdullah, sehingga pada suatu ketika Ashifa binti Abdullah dinobatkan sebagai ketua pasar. Ketua pasar pastinya mengetahui ilmu ekonomi dan ilmu perhitungan pada saat itu. Ilmuwan wanita muslim perempuan selanjutnya yaitu Lubna de Cordoba. Lubna de Cordoba dikenal sebagai pustakawan yang jenius. Lubna de Cordoba lahir pada abad ke-10.
di Andalusia, di mana Andalusia sebagai pusat ilmu pengetahuan yaitu di kota Cordoba. Lubna de Cordoba menyusun tabel dan mengurutkan, juga menentukan bintang dan planet. Selain itu, beliau juga sebagai kaligrafer yang ulung dan memiliki tulisan Arab yang sangat indah. Selain itu, beliau menjadi pustakawan dan juga seorang penulis. Kabar yang menggemparkan tentang adanya seorang wanita cerdas bernama Lubna de Cordoba terdengar hingga ke istana, sehingga beliau diangkat menjadi sekretaris atau pustakawan di Istana Al-Hakam II. Beliau mengelola perpustakaan terbesar di dunia di Cordoba dengan lebih dari 400.000 manuskrip di bidang ilmu pengetahuan, astronomi, ekonomi, sosial, budaya, filsafat, bahasa, bahkan ilmu agama. Dan yang kelima ada Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri yang namanya terdengar sangat harum dan juga berdedikasi terhadap pendidikan di peradaban Islam. Beliau pendiri universitas pertama pada masa abad kejayaan Islam bernama Universitas Al-Khawariyin di Fez, Maroko. Fatimah Al-Fihri merupakan anak seorang saudagar kaya raya pada abad ke-10. Ayah Fatimah Al-Fihri bernama Muhammad Al-Fihriya Al-Quraisyya yang merupakan saudagar kaya raya pada saat itu. Sepeninggal ayahnya, Fatimah Al-Fihri tidak berhenti untuk menebarkan kebaikan di bidang pendidikan pada masa kejayaan Islam di Andalusia. Maryam, adik dari Fatimah Al-Fihriya ini, mendirikan sebuah masjid di Andalus, Spanyol. Sedangkan Fatimah Al-Fihriya mendirikan sebuah masjid di Fez, Maroko. Sumbangsi fundamentalnya terhadap peradaban Islam, Fatimah Al-Fihri bukan hanya membangun Universitas Al-Khawariyin, tetapi beliau juga membangun sebuah masjid di Al-Khawariyin, Maroko. Universitas yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri bukan hanya berfokus pada ilmu agama saja, tetapi banyak sekali seperti budaya, ilmu pengetahuan, dan sains atau teknologi. Keberhasilan Universitas Al-Khawariyin yang dikelola dan didirikan oleh Fatimah Al-Fihri ini sehingga melahirkan banyak sekali cendekiawan muslim pada saat itu, seperti matematikawan Islam yang bernama Abu Al-Abbas Az-Zawawi dan seorang pakar bahasa Arab dan juga kedokteran bernama Abu Bajjah. Keberhasilan dari Universitas Al-Khawariyin yang dikelola dan didirikan oleh Fatimah Al-Fihriyah ini terus melahirkan berbagai ilmuwan-ilmuwan muslim dan berkembang pada abad kejayaan Islam. Dan ini dia ilmuwan perempuan Islam selanjutnya, yaitu Sutaita Al-Mahamali. Sutaita Al-Mahamali adalah seorang ilmuwan, seorang matematikawan muslimah pertama pada abad ke-10. Ya, beliau ini lahir di kota Baghdad. Ayahnya bernama Abu Abdullah Al-Husain juga merupakan seorang ilmuwan di bidang matematika dan juga pamannya adalah seorang hakim. Sutaita Al-Mahamali menekuni ilmu matematika kepada ayahnya yang begitu mendalam dan juga ilmu hukum kepada pamannya. Sutaita Al-Mahamali selain matematikawan, beliau juga seorang aritmatikawan yang mengkaji bilangan bulat positif, negatif, perkalian, hingga pembagian. Selain aritmatikawan, beliau juga sangat menguasai geometri dan juga aljabar, sehingga teruslah berkembang keilmuan Sutaita Al-Mahamali hingga beliau juga ahli ilmu faraid. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian warisan. Ilmu faraid adalah salah satu cabang ilmu yang sangat-sangat rumit karena perhitungan matematis, perhitungan pecahan, dengan jumlah pemisahan harta yang berbeda-beda pada setiap sesuatu yang dihitung. Selain sebagai ilmuwan matematika perempuan pertama, beliau juga ahli sastra dan juga ahli hukum. Karya-karya dan keilmuan Sutaita Al-Mahamali juga disegani oleh para ilmuwan muslim yang lainnya, seperti Ibnu Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Jazwi, dan Ibnu Katsir. Ternyata benar ya, perempuan itu tidak dikenal hanya karena dia anaknya siapa, kecantikannya bagaimana dia bersolek, tetapi karya apa, pengaruh kecerdasannya terhadap peradaban dunia itu seperti apa. Hal tersebut mematahkan bahwa yang mengatakan perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, perempuan itu tidak boleh cerdas dan berdikari adalah sebuah kesalahan besar dan awal
sebagai keruntuhan. Justru sebaliknya, perempuan harus berpendidikan tinggi, perempuan itu harus mengerti, harus cerdas dan berwawasan luas, serta berdikari. Lalu, apakah perempuan cerdas dan pintar itu untuk menyaingi laki-laki? Tentu tidak. Sebuah kerajaan yang besar dibangun oleh seorang raja yang kuat, arif, dan bijaksana. Seorang raja yang arif, kuat, dan bijaksana harus didampingi oleh seorang ratu yang juga cerdas, arif, dan bijaksana. Untuk mendapatkan kecerdasan, kearifan, dan kebijaksanaan, maka perempuan juga harus belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang memadai. Selain itu, mengapa alasan perempuan harus berpendidikan tinggi adalah perempuan adalah sebagai pondasi. Bayangkan jika sebuah bangunan itu pondasinya runtuh, tiangnya runtuh, maka segala dinding-dindingnya juga roboh dan juga atapnya roboh. Begitulah perempuan. Jika perempuan itu telah rusak, maka rusaklah peradaban. Dan mengapa perempuan itu juga harus pintar dan berpendidikan tinggi adalah karena perempuan menjadi al-madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak-anaknya, di mana generasi-generasi tersebut pertama kali belajar dari seorang ibu, dan telah diteliti bahwa kecerdasan diturunkan dari seorang ibu. Ya, selain itu juga, meskipun perempuan beberapa memutuskan untuk tidak melahirkan generasi ataupun memang belum ditakdirkan untuk melahirkan generasi, perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar akan terus menyebarkan ilmu, pengetahuan, dan kebaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. So, untuk kita kaum perempuan, ayo terus belajar dan menjadi pintar. Mari kita berwawasan luas karena Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Ingat, salah satu amal jariah yang tidak akan pernah lepas setelah kita wafat adalah ilmu yang bermanfaat. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.